Tumbal ini akan menyasar siapa saja yang sudah menerima secara cuma-cuma, dan semakin banyak yang diterima, maka semakin banyak yang akan dimakan. Semakin besar juga potensinya orang tersebut bisa diambil jiwanya. Semakin banyak yang diterima, semakin banyak yang dimakan, maka semakin besar potensinya orang tersebut bisa diambil jiwanya. Sasar nyowo, ya, itu namanya sasar nyowo. Tanpa sadar, sang penerima akan menjadi target yang disasar oleh pelaku pesugihan. Ucap Pak Sastro menjelaskan semuanya. Semua yang berada di situ pun ikut terkejut. Ya, di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini masih ada saja orang yang bersekutu dengan iblis. Asumsi saya, rumah ngontrak itu biar dia bisa pindah sewaktu-waktu. Suka memberikan deposit di warung bapak, suka memberikan bahan makanan ke warga, sering belanja sebulan bisa belasan hingga puluhan juta. Orang kaya yang saya kenal masih memperhitungkan, memberi itu juga tidak boleh berlebihan, ada takarannya. Ucap Pak Sastro menjelaskan semua. Tapi maaf Pak, beliau juga suka ngasih ke masjid loh Pak, ngasih ke pengajian, dan pernah saya tanya terkait pekerjaan dan juga pendapatannya, dan istrinya Bu Rifa itu cuma bilang semua ini sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oh, berarti dia kan nyembah Gusti Allah kan Pak? Ucap Bu Isni menimpali. Yang Maha Kuasa itu siapa Bu? Yang menguasai dan mencipta, yang mana itu Gusti Allah atau yang menguasai dirinya dan keluarganya? Jangan-jangan. Ucap Pak Sastro membuat Bu Ismi terdiam penuh dengan tanda tanya. Orang-orang itu pintar. Kalau diam saja di rumah malah jadi omongan. Makanya mereka itu berbaur, sebisa mungkin mengambil hati kalian agar segala kejahatannya tertutupi. Setan itu penuh tipu daya, tambah Pak Sastro kembali menjelaskan. Mendengar Pak Sastro berbicara seperti itu membuat suasana terasa hening sesaat. Namanya Dewi Samtariran, salah satu dewi penjaga pantai utara. Beliau ini juga dari selatan. Beliau tidak akan memberikan jika manusianya tidak meminta. Kadang di kehidupan ini ada saja manusia yang melakukan persekutuan demi mendapatkan kepuasan duniawi. Ujar Pak Sastro kembali memegang keningnya. Tak lama kemudian Pak Sastro pun memerintahkan anaknya untuk mengambilkan garam kasar yang berada di depan rumah. Ya, itu adalah garam yang biasa Pak Sastro jual di pasar. Garam itu ditempatkan pada satu piring penuh, lalu diletakkan di meja tepat di depan Pak Sastro, dan setelahnya Pak Sastro nampak membacakan sesuatu. Samar-samar terdengar, berikanlah cahaya, berikanlah jalan, berikanlah perlindungan. Tak berselang lama Pak Sastro pun memerintahkan anaknya untuk segera membungkus garam tersebut, mengikatnya dengan erat, lalu memberikannya pada Pak Ruswan. Sholat tahajud di sepertiga malam, mohon perlindungan sama Gusti Allah. Lalu setelah itu taburkan garam ini mengelilingi rumah. Dan yang terakhir, taburkan garam sisanya lurus dari rumah bapak ke depan rumah tetangga bapak itu. Lalu ada satu hal lagi, sebentar saya ambil. Ucap Pak Sastro. Semua pun terdiam, hening, tak ada yang bicara, seperti kompak menunggu apa yang sebenarnya sedang diambil oleh Pak Sastro. Sebuah benda dibungkus dengan kain berwarna putih panjang yang mungkin 60 cm, dan saat kain itu dibuka nampak sebatang kayu berwarna coklat terang, tapi terlihat ada ukiran di permukaan kayu tersebut. Apa yang menimpa kalian itu asalnya dari utara, bisa diatasi dengan benda yang asalnya dari selatan. Jadi saya titip benda ini, tempatkan di tempat yang tak terlihat. Kalau bisa di tengah rumah bapak. Saya tidak menyerang dan saya juga tidak menantang, tapi yang saya berikan ini sifatnya perisai untuk melindungi jenengan. 3 hari lagi bawa kembali benda tersebut ya. Bismillah. Ucap Pak Sastro. Maaf Pak, tapi terkait ancaman tetangga saya yang kesurupan itu bagaimana? Potong Pak Ruswan. Kalau orang ini memang tinggi ilmunya, gak usah nunggu besok atau lusa. Setelah dia berucap, dalam hitungan menit atau jam pasti salah satu keluarga sampean ada yang berpulang karena penyakit misterius. Tenang,
Saya sudah membagari rumah Bapak waktu pertama kali Bapak menyuruh saya ke sana, jawab Pak Sastro. Mencoba terus menenangkan dan mendengar penjelasan dari Pak Sastro itu tidak membuat Pak Ruswan dan anggota keluarga lainnya tenang. Tapi segalanya harus terus diusahakan. Keluarga Pak Ruswan pun akhirnya berpamitan pulang kembali ke rumah mereka membawa apa yang dititipkan oleh Pak Sastro. Dalam hati Pak Sastro hanya berharap agar benda yang dititipkannya bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan, tidak terjebak bujuk rayu nafsu, dan semoga seluruh keluarga Pak Ruswan bisa terlindungi. 3 hari kemudian, benar saja, Pak Ruswan pun kembali lagi ke rumah Pak Sastro pada sore hari dan kini hanya ditemani oleh sang istri. Anak dan menantunya tidak ikut, dan saat bertemu Pak Sastro terlihat senyum tipis di wajah Pak Ruswan, tapi seperti masih ada yang mengganjal di batinnya. Setelah teh hangat dan beberapa cemilan dikeluarkan, Pak Ruswan pun langsung membahas apa yang sudah terjadi selama 3 hari yang lalu. Entah sebuah kebetulan atau bukan, tapi waktu kedatangan Pak Ruswan saat itu adalah hari Jumat, tepatnya Jumat Kliwon. Pak Ruswan bercerita, setelah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Sastro, sudah tidak ada gangguan lagi. Wismi juga sudah mengembalikan uang deposit yang diberikan Bu Rifa lewat anaknya Yanto. Namun, di hari Kamis pagi, kampung yang berdekatan dengan komplek rumah Pak Ruswan geger. Telah terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya merenggut nyawa. Di sungai yang bersebelahan dengan komplek perumahan, seorang anak remaja hilang tenggelam. Kala itu awalnya ada 5 anak yang sedang berenang. Anak-anak itu pun sudah sering sekali berenang di sungai tersebut karena arus sungai yang selalu tenang. Akan tetapi, saat akan menyudahi permainan, 4 anak remaja itu berhasil kembali ke tepian. Tapi salah satu anak seperti ditarik oleh sesuatu. Ya, si anak terus-menerus susah untuk menjangkau daratan hingga akhirnya anak itu tenggelam oleh tenangnya arus sungai itu. Menurut yang melihat, anak tersebut sudah berusaha naik ke permukaan tapi selalu saja kembali ditarik dari dalam. Polisi dan tim SAR pun akhirnya datang ke lokasi. Pencarian pun dimulai dari pagi menjelang siang sampai sore hari. Pencarian tidak bisa dilanjutkan lagi, bukan karena sudah petang, tapi hujan membuat pencarian sulit dilakukan. Di malam harinya, tepat malam Jumat Kliwon, kala itu cuaca semakin buruk, hujan disertai angin mengguyur lokasi tersebut. Polisi dan tim SAR pun beranggapan bahwa kemungkinan remaja tersebut sudah tidak selamat. Mungkin sudah terbawa arus cukup jauh, karena derasnya hujan menambah volume air sungai bertambah dan arusnya berubah lebih kencang. Awalnya saya itu nggak mikir macem-macem, mungkin itu memang sudah takdir dari anak tersebut. Tapi potong Pak Ruswan seperti enggan melanjutkan ceritanya. Tapi kenapa? Tanya Pak Sastro halus. Esokan harinya Pak, pagi tadi rasanya ada yang aneh. Semua anggota tim SAR itu menyisir sungai dari tempat kejadian sampai hampir ke daerah pesisir pantai. Nah, yang janggal, mayat remaja itu ditemukan tepat di tempat saya membuang ular yang pernah saya bunuh. Persis di situ Pak. Mayat remaja itu mengambang tidak jauh dari tempat remaja itu pertama kali tenggelam. Padahal petugas sudah mengira kalau anak ini hanyut jauh, tutur Pak Ruswan. Jadi seperti itu ya. Setelah tidak berhasil nyasar bapak dan keluarga, akhirnya mereka menyasar nyawa orang lain. Mau tanya, korban itu termasuk orang kampung dekat komplek? Tanya Pak Sastro. Pertanyaan Pak Sastro ini membuat Pak Ruswan terdiam lama. Sepertinya ada yang baru ia sadari. Betul Pak, betul sekali. Itu adalah warga kampung yang dekat dengan komplek perumahan kami, jawab Pak Ruswan yakin. Semua yang ada di situ terdiam. Terus berpikir jika ternyata masih ada saja hal seperti itu di zaman canggih ini, bahkan bisa menyasar orang lain yang tidak tahu menahu duduk perkaranya, tanpa ikatan perjanjian, nyawa bisa dengan mudah diambil. Pak, apa hal tersebut ada kaitannya? Tanya Pak Ruswan kembali. Percaya gak percaya, ada. Ingat, tidak tetangga sampean yang kerasukan itu bilang anakku. Lalu sekarang yang jadi korban anak remaja juga. Berapa usianya? Tanya Pak Sastro. Kalau menurut orang-orang sekitar 13 tahunan. Nah, persis dengan usia anak bapak, si Fajar. Bisa jadi sebelum yang diincar itu anak bapak, ucap Pak Sastro sambil menyeruput teh yang berada di depannya.